Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM F1D023-116. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan soal jurnal saya, yaitu jurnal 4. Oke, langsung saja. Di mana pada sel pertama itu adalah import library yang dibutuhkan, di mana library yang digunakan pada modul 4 ini adalah ada NumPy, Matplotlib, dan CV2. Oke, langsung pada sel kedua. Sel kedua ini adalah berfungsi sebagai perlindungan atau pembacaan gambar dari aset dari label aset. Setelah itu, setelah gambar dibaca, maka gambar akan diubah menjadi grayscale pada line selanjutnya, yaitu line Adobe Gray dan Boboiboy Gray. Setelah membaca dan mengubah gambar menjadi grayscale, kita akan melakukan tidak, maksudnya setelah kita membaca dan mengubah gambar menjadi grayscale, Uh, pada sel selanjutnya, dibuatlah sebuah fungsi smoothing dan sharpening, di mana kernel smooth dan sharpnya ini telah ditentukan pada jurnal sebelumnya. Jadi, pada fungsi smoothing, hal yang pertama yang akan dilakukan adalah membuat variabel yang berisikan array. Setelah itu, kernel size, yang dimana kernel size ini akan memakai kernel.shape dari kernel yang kita gunakan, yaitu kernel smooth. Setelah itu pembuatan variabel pet size itu menggunakan kernel size dibagi dua. Setelah itu ada padded image atau npatch, itu berfungsi untuk membuat sekitaran gambar menjadi mempunyai pad atau ya dalam bahasanya seperti itu. Setelah itu membuat kanvas kosong dengan variabel result menggunakan np0light. Lalu itu dilakukan perulangan untuk menghitung tiap range atau perulangan yang menggunakan range sebagai looping ya, di mana dia akan menghitung untuk padded image ini akan ditambahkan dengan kernel size, di mana gambar yang pada line I pada kolom I akan ditambahkan dengan kernel size, dan juga gambar pada kolom J akan ditambahkan ke dalam kernel size. Ini akan ditambah dengan kernel size, sehingga hasil yang telah ditambahkan tersebut akan summarize menggunakan npsum, di mana npsum itu mensummarize dari region dikali dengan kernel yang kita gunakan. Setelah itu dimasukkan ke dalam variabel result. Setelah itu variabel dikembalikan. Setelah itu ada lagi fungsi sharpening, di mana mirip-mirip seperti smoothing untuk bagian variabel yang dideskripsikan atau dibuat, dan pada perulangannya pun sama, di mana hasil result akhir akan summarize menggunakan npsum, di mana hasil summarize itu berasal dari region dikali dengan kernel. Setelah itu di return hasilnya. Setelah itu pada sel keempat, di sini ada fungsi main filter, modus filter, median filter, di mana main filter itu berfungsi untuk meratakan intensitas pixel dan menghitung rata-rata di dalam kernel, sedangkan modus filter itu untuk mengganti nilai pixel dengan nilai yang paling sering muncul di dalam kernel. Dan terakhir yaitu median filter, itu untuk mengganti nilai pixel dengan nilai tengah dari data dan di dalam kernel. Oke, kita lanjut saja di bagian fungsinya, di mana pembuatan variabel itu mirip seperti fungsi pada smoothing, hanya saja tidak pada perulangannya pun juga sama, karena pada dasarnya ya bukan pada dasarnya sih, emang sama aja. Setelah itu ada pada fungsi modus filter, di mana pada pendeskripsian variabel untuk menampung gambarnya itu juga hampir sama, hanya beberapa yang tidak ada. Namun
Sisanya kurang lebih sama. Untuk perulangan dalam menghitung nilai matriks pada fungsi tersebut, terdapat perbedaan di mana di sini menggunakan NP-unique, di mana NP-unique itu seperti sini berfungsi untuk mereturn suatu unique element of array. Jika ada tiga atau lebih output yang dihasilkan. Setelah itu akan menggunakan NP argmax itu jika kurang lebih itu untuk return the index of maximum value along the axis, ya untuk membalikan nilai dalam akses yang ada. Setelah itu dimasukkan ke dalam filter finite dan di return. Setelah itu ada fungsi median filter di mana di dalam fungsi ini untuk pendeskripsian awal kanvas kosong itu sama, namun dalam penloopingannya atau perhitungan menggunakan looping dalam fungsi ini itu terdapat perbedaan sedikit, yaitu di mana dia menggunakan append, di mana append ini berfungsi untuk untuk men-start membaca data mulai dari belakang. Setelah itu di short dan setelah itu digunakan length dari region dibagi dengan 2, setelah itu di return. Selanjutnya ini ada pemanggilan fungsi di mana tiap pemanggilan fungsi dari filter itu terdapat dua versi, yaitu 3 kali 3 dan 9 kali 9. Setelah dipanggil dan dimasukkan ke dalam variabel yang ada, setelah itu divisualisasikan menggunakan PLTM show. Setelah itu kita lanjut ke fungsi Sobel filter, Prewitt filter, dan Roberts filter. Jadi pada dasarnya Sobel, Robert, dan Prewitt ini adalah filter yang untuk mendeteksi edge dari sebuah gambar, di mana pada dasarnya keseluruhan dari Sobel, Prewitt, dan Robert filter itu hampir sama, terutama Prewitt dan Sobel, di mana dia sama-sama menggunakan kernel 3 kali 3, cara perhitungannya pun sama, serta cara pendeskripsian untuk kanvas baru atau kanvas kosong itu juga sama. Seperti bisa kita lihat di sini, di mana perloopingan untuk menghitung tiap-tiap matriks dari gambar yang ada itu sama pada Probel dan Prewitt, di mana region itu variabel region itu diberikan nilai dari padat image, terus i sama dengan titik 2 itu i, itu arti kalau tidak salah itu untuk perloopingan, terus ditambah dengan kernel size, begitu pula dengan variabel j-nya. Setelah itu dimasukkan ke dalam variabel region. Setelah itu pada langkah selanjutnya itu variabel gradient x dan gradient y itu diberikan nilai dari npsum region dikali kernel x dan y pada tiap masing-masing variabel. Begitu pula pada Prewitt, di mana dia hanya terdapat perbedaan pada kernel, maksudnya perbedaan pada nilai kernelnya. Pada Robert filter ini dia menggunakan kernel 2 kali 2 yang tentu saja berbeda dari Prewitt dan Sobel, tapi cara kerjanya itu mirip-mirip. Bisa kita lihat di mana untuk perulangannya itu terdapat variabel region x dan region y, di mana nilainya itu berasal dari padat image yang di dalamnya itu terdapat pertambahan kernel size i dan kernel size j, dan kemudian dilakukan dengan secara berurutan. Setelah itu dilakukan score yang ya seperti itu dan di return. Itu di sini di bawahnya terdapat pemanggilan fungsi Sobel dan Prewitt untuk masing-masing gambar yang ada. Setelah itu kita lakukan visualisasi pada gambarnya. Setelah itu lanjut saja. Ini semua ini adalah pemanggilan visualisasi dari gambar yang telah diproses tadi. Setelah itu pada sel selanjutnya ini, sel keberapa tidak tahu saya, ke-9. Di sini kita menggunakan gambar yang berbeda, di mana di sini langsung dilakukan
pemanggilan main filter dua kali. Setelah itu dilakukan private filter untuk mengambil edge dari gambar yang telah ada. Setelah itu dilakukan visualisasi. Setelah dilakukan visualisasi, di sini ada pada sel 10 terdapat fungsi pertebal, di mana cara perhitungannya pada blueprint ini adalah jika gambar pada jika matriks pada gambar tersebut lebih dari batas, di mana batas dari yang kita set itu adalah satu, maka dia akan langsung diberikan nilai satu. Dan selain itu akan diberikan nilai 0. Makanya dari hasil yang telah diberikan itu gambar tersebut akhirnya menjadi dipertebal karena matriks yang melebihi dari batas itu ternyata banyak di sekitaran threshold ini, di sekitaran private filter edge detection ini. Jadi sehingga nilainya sekarang menjadi satu, sehingga menjadi putih seperti ini. Setelah itu di mana sini ada sel 11 nih, ada fungsi-fungsi yang seharusnya tidak ada di dalam modul 4 ini, tapi saya menggunakannya. Mengapa? Karena saya belum tahu kalau sebelumnya ini tidak boleh dipakai, tapi karena sudah terlanjur maka saya akan menjelaskannya. Di mana pada sel ini terdapat fungsi erosi, fungsi dilasi, dan fungsi opening atau start. Di sini saya memberi namanya. Jadi kedua fungsi ini berfungsi untuk mengurangi noise dari gambar yang ada. Makanya di sini saya menggunakan fungsi opening, di mana fungsi opening itu dia akan mengurangi noise tanpa mengubah struktur utama dari gambar tersebut. Karena fungsi opening, erosi, dan dilasi ini seharusnya tidak ada di modul 4 ini, jadi saya tidak akan menjelaskannya terlalu detail. Setelah itu, pada step selanjutnya itu kita disuruh untuk menambahkan channel warna boboiboy, di mana untuk channel warna red, green, dan blue, itu di sini saya membuat variabel baru. Setelah itu memasukkan gambar boboiboy yang red, green, dan blue. 0 itu mengindikasikan red, 1 itu mengindikasikan green, dan 2 itu mengindikasikan biru. Kenapa di sini ada pembagian 255,0? 255,0 ini berfungsi agar background dari boboiboy tersebut menjadi putih dan tidak mengikuti warna asalnya, yaitu red, green, dan blue. Setelah itu dilakukan pemberian variabel max dengan isinya itu median clear diberikan tipe data float. Setelah itu dihitung jika max itu maksudnya totalnya itu lebih dari satu, maka max itu akan dibagi 255 sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu pada sel terakhir yaitu menggabungkan ketiga channel warna menjadi satu. Di sini saya menggunakan NP stack untuk menggabungkan tiap-tiap dari red, green, dan blue RGB atau gambar red dan green dan blue menjadi satu kesatuan, menjadi satu warna aslinya, sehingga terbentuklah hasil akhir seperti ini. Gambarnya telah diperbagus. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah mata atau ketidakjelasan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.